Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Arif. Saya adalah dosen bagian ilmu penyakit dalam program studi pendidikan kedokteran Fakultas Kedokteran Unisula Semarang. Video ini dalam rangka pendahuluan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma, yaitu PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen pada tahun 2025 di bidang pengajaran. Deskripsi mata kuliah yang akan saya berikan adalah mata kuliah vaksinasi untuk dewasa pada modul kedokteran keluarga dan komunitas. Bobotnya adalah SKS 0,75. Capaian pembelajaran mata kuliah kami akan mencapaikan di 4 CPMK, yaitu CPMK 3, CPMK 7, CPMK 9, serta CPMK 10, di mana CPMK 3 adalah mahasiswa mampu menyadari keterbatasan kemampuan diri dengan adanya masalah keterbatasan fisik, psikis, sosial budaya, pengetahuan, dan keterampilan diri. CPMK 7 adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dan prinsip kedokteran komunitas yang terkini untuk mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif. CPMK 9 adalah mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan secara efektif dan berempati dengan komunitas. CPMK 10 adalah mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip kendali mutu berdasarkan standar pelayanan medis dalam penata laksanaan pelayanan dan sistem rujukan kesehatan masyarakat. Dalam sistem pembelajaran, sub CPMK adalah mahasiswa mampu menjelaskan vaksinasi, pemberian pada orang dewasa meliputi konsep, penyelenggaraan, pelaksanaan, dan kejadian ikutan pasca vaksinasi. Materi pembelajaran ini berjudul vaksinasi pada dewasa. Dengan sistem pembelajaran merupakan tatap muka di kelas dengan bobot 0,75 SKS. Pembelajaran ini dilakukan di LPN 2 dengan bentuk kuliah pakar, dengan evaluasinya melalui ujian mid modul dan ujian akhir modul. Metode pembelajaran yang kami gunakan adalah kuliah pakar selama 50 menit pertemuan berupa ceramah, dilanjutkan dengan diskusi interaktif. Kriteria dan bentuk penilaian kami akan menggunakan dalam bentuk kuliah pakar yang akan kami nilai meliputi absensi, keaktifan, ujian MCQ, baik mid dan akhir modul di mata kuliah ini. Dengan sistem penilaian dan indikator kelulusan meliputi nilai akhir modul merupakan rata dari nilai tutorial dikali 15%, ditambah nilai rata praktikum dikali 10%, ditambah nilai modul dikali 30%, dengan akhirnya adalah ditambah nilai akhir modul yang bernilai 45%. Standar kelulusan yang kami gunakan adalah nilai lulus modul yang sudah ditentukan oleh tim modul berdasarkan NPL. Kemudian kita juga bisa menggunakan remedi apabila dalam evaluasinya tetap belum lulus, kami akan mengulang modul. Demikian pengenalan tentang modul atau mata kuliah saya yang saya ampu dengan judul vaksinasi pada dewasa. Kami juga akan memberikan cuplikan video pembelajaran mata kuliah vaksinasi ini yang merupakan ilmu saya di bidang ilmu penyakit dalam di dalam modul atau mata kuliah kedokteran keluarga dan komunitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku apalin untuk vaksinasi anak-anak terlalu gampang. Kenapa? Karena yang penting adalah 5 dasar. Ada difteri, ada TBC, ada yang lainnya, itu terlalu gampang. Tapi kalau untuk dewasa, wakil dan wakil, ya karena resikonya berbeda-beda. Itulah kenapa di sini kamu akan melihat yang namanya HALO. Pertama adalah health, jadi kamu berdasarkan dari kesehatannya. Yang kedua adalah age, usianya. Yang ketiga adalah lifestyle-nya. Yang keempat adalah occupation-nya. Pertama adalah HALO, jadi ketika kamu akan memberikan vaksinasi, ini adalah indikasi health-nya. Contohnya, seseorang yang mengalami PPOK, kamu lihat pasiennya perokok, PPOK, paru-parunya rusak nggak? Iya. Paru-parunya rusak, alveolusnya rusak nggak? Iya. Berarti di situ makrofag yang ada di paru-paru bermasalah nggak? Iya. Silianya bermasalah nggak? Iya. Berarti dia akan resiko tinggi untuk mengalami pneumonia. Lah, apa yang kamu lakukan? Lah, pada pasien kondisi seperti ini, dia memiliki yang namanya HERS, kondisi kesehatan, sehingga pasiennya membutuhkan imunitas. Itu contohnya. Berikutnya adalah pasiennya mengalami autoimun. Pasiennya asma, yang namanya asma obatnya paling sering adalah steroid. Nah, dia kalau asmanya terkontrol, kalau asmanya tidak terkontrol, ini
prednisolon, sore minum prednisolon, malam minum prednisolon, imunokompromis. Berbahaya kan? Berbahaya. Sudah asma itu sendiri akan mencetuskan infeksi, ditambah dengan kortikosteroid. Nah, kondisi seperti ini dia akan membutuhkan vaksinasi. Berikutnya adalah HIV, jelas ya. Health-nya adalah HIV, pasiennya seorang penerima HIV. Dia memiliki kadar cluster of differentiation di CD4 turun. Padahal CD4 itu adalah T effector yang akan membunuh umat. Dan kalau misalnya HIV-nya ini bermasalah, bisa nggak dia memiliki kekebalan? Enggak. Terus yang terjadi apa? Dia membutuhkan HIV. Meskipun dari dalam hati sendiri yang paling itu dan mau ngasih vaksinasi HIV ini kan salahmu. Jadi dalam artian faktor resiko tertinggi untuk HIV apa? LGBT, narkoba, seks bebas. Itu kan sebenarnya ya corong-corongnya nazar dari Allah. Dan saya akan memberikan ini kalau misalnya pasiennya ibu rumah tangga dia nggak tahu apa-apa, tahu-tahu kena HIV. Kenapa? Ya karena suaminya yang main. Yo apakah hanya ibu rumah tangga? Udah, saya bapak rumah tangga pun yang inosen. Ternyata juga bisa mengalami ini. Kenapa? Karena istrinya, ya mohon maaf, dia adalah seorang ya, jadi itulah yang disebut dengan health. Berikutnya adalah AIDS. Kamu akan memberikan vaksinasi kalau dia membutuhkan usia. Usia di usia 50 tahun, sistem imunnya sudah mengalami yang disebut dengan imunosex. Sistem imunnya sudah menua. Akibatnya apa? Resiko dia mengalami infeksi tinggi. Contohnya, kalau usia di atas 50 tahun, kira-kira kemampuan siliar di dalam saluran nafasnya baik atau buruk? Berarti lebih mudah mengalami infeksi? Iya. Contoh yang lain, kamu punya tanganmu masih lembab, masih bagus. Kenapa? Karena kelenjar keringatmu masih terbentuk dengan baik. Nah, dari sinilah kamu akan tahu masing-masing orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Karena kebutuhan yang berbeda, vaksinnya yang akan diberikan pun akan beda. Yang paling sering kita tidak paling sering yang bisa kita berikan adalah vaksin hidup yang dilemahkan. Jadi di sini ada live, jadi itu vaksinnya hidup tapi dilemahkan. Vaksin ini mengandung virus atau bakteri yang hidup namun sudah dilemahkan sehingga tidak menyebabkan penyakit serius bagi orang yang sehat dengan sistem kekebalan tubuh yang normal. Ingat, tidak menyebabkan penyakit pada orang yang sehat, tetapi gak boleh, ini haram untuk pasien-pasien yang imunokompromis. Jadi kalau pasiennya ini misalnya sebut saja HIV, boleh nggak dikasih ini? Gak boleh. Pasiennya ternyata penderita kemoterapi, boleh nggak dikasih ini? Gak boleh. Pasien autoimun menggunakan steroid dosis tinggi, boleh nggak? Gak boleh. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, harus ada indikasinya. Berikutnya adalah vaksin mati. Vaksin ini dibuat dengan cara melumpuhkan atau mematikan kuman dalam proses pembuatannya. Jadi pasiennya apa tuh si bakterinya sudah dimatikan. Kalau sudah dimatikan aman. Contohnya adalah pertusis. Pertusis itu ada yang namanya whole seluler. Jadi seluruh selnya dibuat. Nah, berikutnya adalah vaksin toksoid. Jadi toksoid itu saya bilang tadi, oid ini berasal dari menyerupai racunnya. Pada proses pembuatannya konsentrasi racun sudah dilemahkan atau diencerkan. Dia bisa merangsang sistem imun, tapi tidak menyebabkan penyakit. Ini yang disebut dengan toksoid. Berikutnya bagaimana tata cara pembuatannya? Berikutnya ada yang disebut dengan vaksin subunit. Jadi dia hanya menggunakan potongan dari tubuh. Jadi dok maksudnya gimana? Kamu tahu bakteri. Bakteri itu ada yang namanya surface permukaannya. Di permukaannya ada yang namanya epitop. Disitulah dia yang akan bisa merangsang. Nah, kalau yang merangsang itu anggap aja, sebut aja flagelnya saja yang merangsang sistem imun. Apa ya bakterinya itu semuanya kita masukkan? Enggak. Berarti yang kita ambil adalah flagelnya saja. Nah, jadi hanya merupakan potongan sehingga antigen yang penting saja yang dibutuhkan. Kalau antigen yang penting saja dibutuhkan berarti efek sampingnya lebih kecil. Contohnya demam, nyeri. Nah, dengan demam nyeri jadi lebih jarang. Berikutnya adalah vaksin rekombinan, sedikit mirip dengan vaksin subunit, jadi ini adalah potongannya, tetapi ini paketnya adalah DNA-nya. Kalau DNA atau RNA berarti ini adalah virus. Nah, biasanya ini di kasus hepatitis B. Jadi kalau misalnya kamu vaksin hepatitis B, itu nanti rekombinan itu berarti ada kita menggunakan potongan DNA virus dan kemudian DNA virus inilah yang akan diambil. Ya itu kayak teori konspirasi. Nah, tipe vaksin pada prinsipnya tadi sudah saya sampaikan. Ada namanya live attenuan. Itu contohnya adalah BCG, Bacillus
tuberkulosis ya namanya tuberkulosis itu bahasa apa? Oral polio vaksin, measles, rotavirus, yellow fever. Ini yang pernah menjadi kasus di Indonesia dan di Nigeria. Oral polio vaksin. Oral polio vaksin berarti vaksinnya hidup nggak? Hidup. Yang mendapatkan polio anak kecil atau tidak besar? Anak kecil. Berarti vaksinnya anak kecil. Terjadi pada tahun 80-90. Orang tahun segitu yang bukan di Jawa dengan yang bukan di sungai dengan mana? Sungai. Setelah divaksin malah muncul outbreak polio. Kenapa? Karena dia setelah divaksin ditetesin ngisi nenek sungai. Sungai tempat dia untuk ngisi di hulunya. Nih sore mana tinggal ubah-ubah, go masak. Aku nggak sindir orang depan loh siapa? Ya maaf ya, kalau sindir aku paling ini terjadi. Kalau kamu lihat di jalan kali depan, ini kalau dari sini kan ya, misalnya ngomong hijau, ya memang hijau. Ada coklat, disitulah ada yang sedang mandi, disitulah ada yang sedang mengubah-ubah kampung, disitulah yang jadi bumbu penyet, jadi sudah. Jadinya di mana orang boleh vaksin yang diberikan ini malah nyebar menjadi wabah. Itu kalau 80-an ya. Berikutnya adalah inactivated. Jadi di situ ada yang namanya ball pertussis dan apa itu ball pertussis? Kalau ball pertussis itu berarti seluruh sel dari difteri masukkan pertussis dimasukkan atau yang poliovirus. Berikutnya yang disebut dengan subunit. Subunit itu aselular pertussis atau subunit, jadi dia hanya mengambil subunit tertentunya. Nah, berikutnya yang disebut dengan toxoid. Nah, toxoid itu yang paling sering adalah difteri dan tetanus toxoid. Nah, ini adalah tipe-tipe vaksin yang harus kalian lebih hati-hati untuk yang saya kotak merah di atas adalah attenuate. Jadi ini adalah yang hidup tapi dilemahkan. Macam-macam vaksin, ini adalah vaksin influenza ya. Pada prinsipnya semua orang di dewasa diajarkan untuk vaksinasi influenza 1 kali setiap tahun. Intinya, dia ini 1 kali setiap tahun. Kenapa? Karena alasannya adalah setiap tahun influenza sudah mengalami mutasi. Karena yang jual vaksin isinya dari orang salah kumanut. Karena ketika kamu cek itu memang orang influenza tidak mutasi. Nah, semua orang dewasa vaksinasi influenza 1 kali setiap tahun. Jadi setiap tahun itu influenza sudah mutasi. Jadi vaksin dari bulan kemarin dan tahun kemarin sudah tidak bagus atau sudah absolut. Tahunnya kapan tahu 1 kali setahun berarti kamu harus melihat timeline pelemasannya. Dulu zaman saya masih residen mempelajari ini, vaksin influenza merek X itu dirilis setiap bulan September, berarti September, Oktober. Nah, berarti kalau kamu mau vaksin jenis itu, kamu paling bagus adalah September, Oktober yang batch paling akhir. Kenapa? Karena nanti kalau kamu di bulan Juli, tunggu sebentar lagi sudah akan ganti isinya. Bukan ganti kenapa orang? Katanya yang jual itu sudah ganti isinya. Ya, ini akan banyak digunakan untuk orang-orang dengan diagnosis penyakit kronik, yaitu PPOK, asma, penyakit ginjal kronik, penyakit kardiovaskuler. Ya, ini gangguan kardiovaskuler ini yang penting. Orang gangguan kardiovaskuler gejalanya apa? Sesek. Kenapa? Karena paru-parunya terendam air. Karena sering terendam air, lebih mudah mengalami infeksi. Sekalinya orang pasien CHF kena influenza, angel sembuh dan resiko kematiannya tinggi. Itulah. Maka ini direkomendasikan. Dan pada prinsipnya vaksin influenza itu yang namanya influenza sangat mudah menular karena dia dari airborne. Jadi menular lewat udara. Kalau menular lewat udara, ya pada prinsipnya semua orang memiliki resiko terkena. Nah, jadi ini semua yang terkena virus KB pada prinsipnya semuanya disarankan untuk influenza. Nah, vaksin influenza dianjurkan bagi semua hamil ya, semuanya saya sebutkan tadi ya. Vaksin influenza dapat diberikan sepanjang tahun, tapi rekomendasinya adalah setelah batch yang terbaru keluar. Vaksin ini terbentuk dari trivalen dan quadrivalen. Apa itu dong? Jadi trivalen. Jadi dulu itu apa namanya sejarahnya? Influenza ada influenza tipe A dan influenza tipe B. Influenza tipe A itulah yang akan menyebabkan pandemi. Kamu dulu pernah COVID ya? COVID itu termasuk tipe A. Dulu 3 slide ini. Bisa nggak sekarang ada baru lagi? Ya ono. Trivalen, quadrivalen sekarang kita akan mendengarkan ada namanya pentavalen. Untuk pentavalen nanti gue pelajari. Gue lagi apa pendidikan apa namanya sarjana kedokteran. Waktu koas sudah keluar lagi hexavalen. Mungkin nanti pas lagi gue dari dokter gue berubah lagi. Jadi macam-macam kalau itu menurut saya proses dia pakai di bocorannya. Nah, ini berikutnya dari hepatitis B, vaksinasi semua orang dewasa tanpa terkecuali. Tetapi memang perhatian khususnya untuk pasien dengan kelompok atau resiko tinggi, terutama dalam tenaga kesehatan, pengguna narkoba, orang dengan karakter seksual multiple, imunokompromis.
Khusus untuk pasien dengan individu imunokompromis atau pasien hemodialisis, berikan vaksin 2 dosis. Jadi dosisnya didobelkan. Kenapa? Karena hemodialisis ini kamu bayangkan, ada alat yang disebut dengan cuci darah. Yang namanya cuci berarti darahnya adalah tanda kutip disaring. Sekarang pertanyaannya, alat ini dipakai untuk berapa orang? Iya, wes. Kowe harus ketemu jadi ngomongnya banyak. Iya. Pasien ini aman. Sen iki HIV, sen iki hepatitis B, sen iki hepatitis C, sen iki BPJS punya uang untuk menyediakan masing-masing alat secara terpisah. Enggak, yang bisa dipisah adalah hepatitis B aja. Nah, jadi harus hati-hati. Itu artinya apa? Untuk vaksin yang hemodialisis harus diberikan 2 dosis atau double dose. Kalau yang imunokompromis tidak. Sekali penyuntikan, ya ini yang lain 0126. Akalnya rasa di logika. Soalnya itu memang memang beda-beda. Sudah pernah vaksin hepatitis B? Sudah. Waktu kecil. Vaksin ini bisa bertahan 15 tahun. Umur berapa? 20-an. Berarti ada nggak kemungkinan titernya sudah turun? Ada. Kalau titernya sudah turun, besok kalian ada yang hanya menjadi esket saja, nggak pakai jadi koas? Nggak ada toh? Lah iya, berarti saat direkomendasikan kamu untuk vaksin ini, dicek dulu nanti titer anti HBS-nya berapa. Kalau kurang dari 10, yuk divaksin. Kalau lebih dari 10, artinya sudah protektif, nggak usah. Kalau dulu saya di rumahnya dokter Saudi di Genung, nah, itu ada jangan rumahnya dokter Saudi masih kecil, sekarang sudah di istana di Daya Sari. Ya, jadi ini kita akan melakukan vaksin, cek titer anti HBS-nya dulu. Semua tenaga kesehatan direkomendasikan. Baru kemarin, tahun 2024 akhir, Dinas Kesehatan Kota Semarang insaf. Tiba-tiba semua tenaga kesehatan perawat dicek titer HBS-nya. Kalau rendah, divaksin. Kalau tinggi, nggak usah. Nah, nggak tahu tuh ada bantuan dari mana, itu kemarin akhir tahun 2024. Ya, ada suatu kondisi di mana ini pasien hepatitis B, seseorang yang sudah divaksin hepatitis B tetapi tidak berrespon. Itu yang disebut dengan non-responder. Seseorang yang tidak bisa menghasilkan antibodi yang cukup, padahal dia sudah diberikan vaksin hepatitis B sesuai dengan serinya. Nah, ini yang disebut dengan non-responder. Non-responder ini kalian harus hati-hati. Jangan-jangan dia sebenarnya sudah mengalami hepatitis B tetapi tidak ketahuan. Ya, jadi nanti suatu kondisi disebut dengan non-responder. Ya, jadi ini adalah vaksin hepatitis B. Ini wajib kalian ketahui karena inilah yang paling sering akan kamu lakukan sebagai seorang dokter selain dari 5 imunisasi dasar. Kalau 5 imunisasi dasar kamu sebagai dokter umum kan ada di puskesmas pasti 14 lah. Selain dari 5 imunisasi dasar yang paling sering kita berikan adalah vaksin hepatitis B. Ya, kita berikan satu-satu, cek dulu anti HBS-nya berapa, kemudian kamu berikan vaksin hepatitis B-nya, kemudian kita evaluasi. Kalau ternyata dia lebih dari 10 berarti sudah imun. Kalau kurang dari 10 berarti non imun. Berarti harus kalian evaluasi apakah jangan-jangan dia mengalami yang disebut dengan fenomena responder. Kalau dia masuk dalam fenomena responder, ingat jangan-jangan sebenarnya dia ini sudah mengalami hepatitis B secara aktif. Ya. Dok, kalau misalnya sudah mengalami HBS aktif bagaimana? Ya wes, artinya apa? Ya memang masa sudah hepatitis B, berarti sudah kebacok. Kalau ternyata hepatitis B-nya negatif, ya wes statusnya dia memiliki resiko tinggi untuk mengalami hepatitis B, sulit untuk imun. Saya pribadi selama pendidikan sebagai dokter residen 2 kali mengalami needle-stick injury. Ngecek gula darah gitu. Nah, bengi-bengi jam 10 bengi muter sak bangsal, coblos sisi jenenge ngantuk, coba bengi, coblos. Yang pertama kasusnya pasiennya limfoma, jadi aman. Yang kedua pasiennya thalassemia, itu yang bikin saya deg-degan. Kalau thalassemia dia riwayat transfusi berulang. Nah, alhamdulillah jangan hidup di sini. Ya, artinya hepatitis karena waktu koas saya kan sudah vaksin yang booster, ya, jadi vaksinnya sudah saya berikan. Sebelum presiden saya vaksin lagi, jadi titer anti HBS saya masih tinggi. Waktu itu berapa ya? 120-an. Nah, berikutnya adalah HPV. Jadi HPV itu human papillomavirus, mencegah kanker serviks karena dia yang paling sering. Ingat, 2/3 populasi di sini adalah perempuan. CA yang paling sering di wanita adalah CA mamai dan CA serviks. CA serviks ini yang bisa dicegah. Siapa yang sudah pernah vaksin HPV di sini sayang Bu? Bro. Orang itu kuliah ini, itu kuliah ini belum. Virus HPV ini lihat ya. Waktu pemberian terbaik untuk memperoleh efektivitas maksimal adalah
usia 26 tahun atau bukan atau dan belum aktif secara seksual. Karena kalau sudah aktif secara seksual wis kecemplungan tinggi saka pasangane wis percuma. Jadi ini HPV. Yang itu adalah HPV. Dok, yang laki-laki kamu gak? Laki-laki idealnya gak usah, kecuali kamu seorang brand apa homoseksual. Kamu ya, men cannot develop cervical cancer. Tetapi HPV itu kalau di anus jadinya adalah penile cancer, anal cancer. Ini yang saya sebutkan dalam kasus pasien saya yang usia 25 tahun sudah kena kanker rektum di anusnya sudah ada kankernya. Ternyata dia aktif seksual, homoseksual dari sejak usia SMP. Ya, vaksinasi HPV hanya untuk HPV quadrivalen. Untuk 22 tahun sampai 26 tahun diberikan untuk homoseksual yang belum vaksinasi. Ya, jadi kita harapkan dari sisi sepertiga sini ini tidak ada yang perlu vaksin HPV. Kalau terasa perlu segeralah sunat bogem. Betul, kamu tahu sunat bogem yang itu dilakukan untuk memotong ari-ari. Berarti itu masih banyak. Orang Indonesia yang lahiran di dukun beranak masih banyak. Orang Indonesia yang memperkirakan dari perkiraan lahirnya dengan baik masih sedikit. Kan banyak juga brojol. Akibatnya apa? Resikonya testosteron tinggi. Kalau kamu sudah memiliki planning, saya pengennya di presiden itu masih kan juta nabung, HPL dievaluasi oleh dokter Hanif yang ganteng itu setiap 2 minggu sekali dok. Ya udah apa-apa. Tapi kan juga saya bilang resiko apa sih itu nggak ada yang tahu. Sepupu saya dokter, tahu nggak lahir dari ini becak. Iya, karena di saat dia sudah ikut HPL, tiba-tiba dia sepuluhnya, bojone misalnya keluar kota. Akibatnya apa? Dia telepon tetangganya, diantarin karena buat becak. Saya orang waktu itu saya gotong-gotong kue adalah becak. Dia pakai becak dan lagi dia becak dari seorang dokter. Nah, makanya saya bilang saya tahu sehingga sebaiknya ini tetap diwajibkan untuk dilakukan meskipun kalian sudah yakin mau operasi di presiden suite. Nah, untuk mencegah kondisi-kondisi seperti ini. Berikutnya adalah penemu konjugate vaksin. Jadi yang saya sebutkan tadi, ini untuk penemu fokus. Ada berapa valen? Yang tadi trivalen, quadrivalen, petavalen, itu nanti 13 valen. 13 valen. Iya. 13 valen, apakah itu membuat perusahaan farmasi tenang? Tidak dong. Lihat yang mau coba 23 valen. Nah, ya, jadi pada prinsipnya untuk yang 13 valen pengetahuan konjugate vaksin ini untuk kasus-kasus pneumonia fokus direkomendasikan untuk haji dan umroh wajib. Ya, harusnya wajib. Kenapa? Karena rumah pneumonia fokus di Indonesia dan di Middle East atau di Timur Tengah beda. Orang yang mengalami infeksi pneumonia fokus di sana itu angka kematiannya tinggi. Apalagi yang sudah mau berangkat haji sudah nabung selama 60 tahun. Kalau berangkat haji setelah nabung 60 tahun berarti dia berangkat pada usia di atas 60 tahun, wes tuwa, nek ana apa mau fokus malah aneh jihad mati nih Mekah. Ya saya berpikir seperti itu, tapi itu jangan dong. Kan beberapa orang cek tua meninggal di tanah suci itu menjadi sebuah kehormatan. Dan apa jadi orang kafir apa tuh kuburannya jadi sesak. Ya. Jadi ini diwajibkan untuk semua calon jamaah haji dan umroh. Makanya ini penting vaksinasi. Tetapi di Indonesia namanya orang Indonesia sering sekali memasukkan sertifikat. Ya, jadi ini adalah penemuan fokus. Ya, anak saya masih saya punya 3, semuanya saya kasih ini. Kenapa? Karena kedua orang tuanya adalah dokter. Saya berangkat pagi, pulang malam, praktek, ketemu banyak pasien. Saya visit tangan yakin orang mau macam apa? Enggak. Berarti anakku yang ketika pulang itu pengen segera kalau resiko tinggi enggak? Iya, itulah kenapa ini juga akan diberikan pada Acil. Ini meningitis meningokal sama ya, jadi ini untuk jamaah haji dan umroh ya, karena ini penting untuk mencegah meningitis. Nah, vaksinasi pada kondisi khusus yaitu pada kehamilan harus diperhatikan pokoknya adalah tidak secara umum vaksin aman diberikan pada ibu hamil kecuali sudah dicantumkan dalam informasi vaksinnya. Contohnya MMR, measles dan rubella itu sudah dijelaskan dia meningkatkan resiko patur prematurus. Sedangkan yang lainnya boleh, tetapi tentu saja direkomendasikan sebaiknya vaksinasinya sebelum hamil. Jangan sampai kamu
Tetanus toxoid ini, mencegah kasus tetanus ini diberikan seminggu sebelum hari perkiraan lahir Yojo Rampan. Makanya pada prinsipnya mau hamil itu boleh vaksin kecuali MMR, itu saat ini MMR, tapi direkomendasikan jangan sampai lagi hamil vaksin, kalau bisa sebelum hamil sudah vaksin. Ini vaksinasi pada pasien HIV, tapi kan HIV itu merupakan suatu kondisi imunokompromis sehingga direkomendasikan untuk mendapat vaksinasi. Pemberian vaksinasi memperhatikan jumlah sel CD4. Sel CD4 ini hanya bisa direkomendasikan kalau kadarnya sudah lebih dari 200. Loh, kenapa? Karena CD4 itu kan sel imun. Kalau sel imunnya itu turun, bisa nggak dia memproduksi antibodi? Tidak. Berarti ditunggu naik dulu. Nah, harus ingat hati-hati ya. Vaksinasi virus bakteri yang hidup kontraindikasi, tidak boleh diberikan kalau selnya itu kurang dari 200. Jadi ditunggu lebih dari 200 dulu. Tunggu lebih dari 200. Boleh nggak berarti dikasih TBC? Nggak boleh. Orang boleh vaksin? Nggak boleh. Jadi harus ditunggu lebih dari 200. Dok, berarti apa? Diberikan antiretrovirus. Berarti pasiennya baru boleh divaksinasi setelah dikasih antiretrovirus, CD4-nya sudah dicek. Nah, ya. Nah, berikutnya adalah autoimun. Ini yang paling sering. Penderita autoimun sering mendapatkan yang namanya steroid. Steroid itu imunosupresan yang meningkatkan resiko infeksi. Jadi kalau pasiennya sudah mendapatkan steroid, sistem imunnya turun. Kalau sistem imunnya turun, kamu vaksin, bisa nggak dia memproduksi antibodi? Tidak. Berarti yang kamu lakukan apa? Yes. Jangan diberikan kalau dia menggunakan prednisone setara 2 mg per kilogram badan atau 20 mg dalam 14 hari. Harus ditunda setelah terapi steroid dosis tinggi dihentikan. Berarti steroidnya harus diturunkan dulu. Kalau steroidnya sudah diturunkan, baru dia bisa diberikan. Nah, ini untuk autoimunnya. Setara prednisone. Ingat, setara prednisone? Iya. Kenapa? Karena steroid kan macam-macam. Ada yang namanya methylprednisolone, ada yang namanya dexamethasone, ada yang namanya hydrocortisone. Dan itu ada dosis ekuivalennya. Kalau setara dengan prednisone 20 mg lebih dari 14 hari, itu disebut dengan dosis tinggi, sehingga harus di stop dulu baru boleh divaksin. Kalau enggak, ya nanti malah tidak terbentuk manfaatnya. Imunisasi khusus untuk wisatawan, ya ini yang saya sampaikan tadi, untuk orang-orang yang suka traveling, mencegah infeksi dari suatu daerah yang dikunjungi. Nah, contohnya meningitis untuk umroh haji, yellow fever yang akan ke Afrika Selatan. Kalau kamu ingin traveling ketemu Elon Musk di Afrika Selatan boleh. Atau Japanese encephalitis ya kalau kamu pengen ke apa itu namanya Hong Kong, Korea, atau Cina atau Jepang, itu direkomendasikan untuk turis. Dok, saya pengen wisatawan di Labuan Bajo, rekomendasinya ada. Rekomendasinya Labuan Bajo, di sana masih banyak anjing liar, di sana masih banyak rabies. Akibatnya apa? Ya mumpung orang dicokot. Wow, nih konten bisa nggak lagi berfoto bersama komodo tiba-tiba dicokot anjing liar di sana? Bisa. Ya. Berikutnya vaksin tipoid direkomendasikan untuk turis yang kadara endemik tipoid di Indonesia. Jadi kalau ada orang Australia, orang Jepang jalan-jalan ke Semarang, khusus Kaligawe, khusus Geno, khusus suatu penyakit yang tinggal dalam kait, tipoid dulu. Ya. Kenapa harus saya sampaikan ini? Ojo nanti, mau pas ada orang kamu kangen pelajar soal Australia, gue ngajak jalan-jalan, pokoknya belum vaksin juga lewat, itu gue mencet aja. Ya, jadi ini vaksin tipoid direkomendasikan turis luar negeri yang akan ke daerah endemik tipoid, contohnya Indonesia. Dan kalau kayak gini kita mau ke Jepang, vaksinnya Japanese encephalitis. Orang Jepang mau ke sini vaksinnya tipoid. Jadi ini kalau dari halo tadi berkaitan dengan lifestyle. Ya, ini adalah Japanese encephalitis, itu pokoknya di daerah Asia Tenggara dan Timur Asia Timur. Ya. Mungkin ini 50 menit atau? Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalian untuk vaksinasi ini kalian harus menyesuaikan dengan Halo Health, AIDS, Lifestyle, dan occupation.